Masih bersama channel Kuliah Online Ekonomi. Bahasan kita di video ini masih terkait dengan asymmetric information. Kita akan membahas moral hazard. Apa itu moral hazard? Bagaimana kaitannya dengan asymmetric information? Oke, kita akan mulai membahasnya. Salah satu karakteristik dari informasi yang asimetris adalah adanya hidden action, adanya perilaku yang tidak terobservasi oleh pihak lain. Nah, hidden action ini bisa menimbulkan moral hazard. Moral hazard adalah keadaan di mana perilaku yang tidak terobservasi oleh pihak lain ini akan menyebabkan dampak yang negatif terhadap pihak tersebut, terutama pada pembayaran yang lebih besar daripada yang seharusnya. Oke, pengertiannya seperti itu. Nanti akan kita lihat bagaimana sih sebenarnya detailnya. Ini adalah berbagai contoh moral hazard tadi. Misalnya, pemegang polis asuransi kesehatan itu akan lebih banyak berobat yang tidak perlu. Karena apa? Karena dia tadi memegang polis asuransi sehingga biaya kesehatannya ditanggung, sehingga tidak sakit sedikit pun berkunjung ke rumah sakit atau ke dokter. Ini adalah salah satu contoh moral hazard. Kemudian contoh selanjutnya adalah pemegang asuransi kendaraan akan lebih tidak berhati-hati saat berkendara atau menyimpan kendaraannya. Kenapa? Karena kendaraannya sudah diasuransi. Kalau kecelakaan udah ada asuransi, kalau hilang juga ada asuransi. Sehingga terjadi tadi moral hazard. Ada pembayaran yang berlebih dari perusahaan asuransi karena adanya perilaku yang tidak diketahui oleh perusahaan asuransi tadi. Contoh lainnya adalah misalnya saat tidak dimonitor, pekerja akan bekerja dengan malas-malasan. Malas-malasan seharusnya kalau kerjanya malas-malasan tidak dibayar dengan gaji tersebut, sehingga ada kelebihan pembayaran gaji terhadap orang-orang yang malasan itu. Ini adalah contoh dari moral hazard tadi. Dan agency problem yang sebelumnya telah kita bahas adalah contoh lain dari moral hazard juga. Ini adalah contoh kasus adanya moral hazard dari asuransi mobil. Misalnya terdapat asuransi mobil. Asuransi mobil ini dibayar per mil dari jarak tempuh kendaraan. Misalnya $0,5 per mil. Oke, marginal cost per milnya selain asuransi ada $1, sehingga total marginal cost-nya adalah $1,5. Kita lihat. Pada kasus ini pengendara akan mengemudi sebanyak 100 miles per minggu. Karena apa? Ini adalah perpotongan antara MC dengan MB, marginal cost dengan marginal benefit. Marginal benefit ini ditunjukkan dengan permintaan atau jumlah miles jarak yang ditempuh dengan mobil tersebut. Oke. Namun, saat perusahaan asuransi tidak bisa memonitor jarak, sehingga mengenakan premi yang tetap, premi yang sama untuk semua jenis perilaku berkendara. Oke, sehingga marginal cost yang relevan di sini adalah hanya $1. Akibatnya apa? Akibatnya adalah orang-orang akan cenderung berkendara lebih jauh. Kalau kita lihat di sini adalah perpotongannya adalah di 140 miles. Apakah ini berdampak negatif ke perusahaan asuransi? Iya, karena apa? Karena akan menyebabkan probabilitas kecelakaannya akan lebih besar. Oke, sehingga nantinya akan menyebabkan klaim terhadap asuransi juga akan semakin tinggi. Ini adalah salah satu contoh dari tadi moral hazard. Bagaimana cara mengurangi moral hazard? Atas moral hazard dalam asuransi, maka perusahaan asuransi bisa mengenakan deductible dan copay dalam skema perjanjian asuransi. Deductible ini maksudnya adalah pemegang polis itu harus menanggung biaya jumlah tertentu dulu. Oke. Setelah itu baru akan dilunasi oleh perusahaan asuransi. Oke, misalnya deductible-nya adalah $2.000. Oke. Kemudian berobat. Kalau masih di bawah $20.000, masih di bawah $2.000 masih dibayar sendiri. Baru setelah di atas $2.000 ini yang baru akan dibayar oleh perusahaan asuransi. Dengan keadaan seperti ini maka orang tidak akan serta-merta sesering-sering mungkin akan mengurangi orang sering-sering untuk berobat dan menggunakan asuransi.
Kemudian bisa dengan adanya co-pay. Co-pay artinya adanya sharing pembayaran antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Sebagian dibayar oleh pemegang polis, sebagian dibayar oleh perusahaan asuransi. Akibatnya apa? Orang juga tidak akan sering-sering menggunakan asuransinya, tidak akan sering-sering klaim asuransinya. Oke ya, tidak hanya kesehatan tapi juga misalnya asuransi mobil dan yang lain-lain tadi. Bisa mengurangi moral hazard di sini. Kemudian untuk yang agency problem, maka pengawasan tadi telah kita bahas di video yang sebelumnya, perbaikan gaji, adanya sistem insentif, sistem bonus itu bisa mengurangi moral hazard tadi antara adanya agency problem antara manajer dengan para pekerja. Oke, contohnya seperti itu.